Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, how are you today? I hope you are in good condition and stay excited to learn mathematics. In this video, the topic we will discuss is about operasi pecahan desimal. Okay, are you ready? Let's go! Before we begin this discussion, don't forget to write and say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ilmu yang kita pelajari hari ini mudah dimengerti, dipahami, serta memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, berikut ini terdapat kalimat mutiara yang bunyinya Someone sitting in the street today because someone planted a tree a long time ago. Yang artinya, seseorang duduk di tempat teduh hari ini karena seseorang menanam pohon sejak lama. Maksudnya, saat kita ingin menikmati kesejahteraan hidup di masa mendatang, maka tanam dan terus berbuatlah kebaikan sejak hari ini pada diri dan kehidupan kita. Karena apa yang kita tanam hari ini merupakan investasi kita di masa mendatang. Kemudian yang akan kita bahas adalah perkalian dalam bentuk desimal. Yang pertama adalah perkalian dengan 10. Misalkan 46,72 dikalikan 10, maka bisa ditulis menjadi 4672 per 100 dikali 10. Kenapa kok per 100? Karena terdapat dua angka di belakang koma. Nah, kemudian 100 dan 10 ini bisa dibagi. Jadi bisa dicoret ya. Hasilnya nanti tinggal 4672 per 10. Karena per 10 maka akan ada satu angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 467,2. Yang kedua adalah perkalian dengan 100. Misalkan 7,845 dikalikan 100. Maka dapat ditulis menjadi 7845 per 1000 dikali 100. Per 1000 karena terdapat 3 angka di belakang koma. Kemudian 1000 dan 100 ini bisa dibagi sehingga akan menyisakan 7845 per 10. Nah, karena per 10 maka akan ada satu angka di belakang koma, sehingga hasilnya menjadi 784,5. Nah, coba kalau kalian perhatikan lagi, dari awalnya 46,72, kalau dikalikan 10 maka komanya berpindah ke belakang 7, menjadi seperti ini. Dan kalau misalkan bentuknya 7,845 dikalikan dengan 100, maka angkanya berpindah ke belakang 4. Jadi, berpindahnya ke dua angka, sehingga hasilnya menjadi 784,5. Nah, dari ilustrasi ini bisa disimpulkan bahwa hasil perkalian bilangan desimal dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya dapat ditentukan dengan cara menggeser tanda koma ke kanan sesuai dengan banyaknya angka 0. Jadi, seperti ini tadi, karena di sini dikalikan dengan 10, angka 0-nya kan 1, berarti dia geser ke kanan cuma satu angka, sehingga komanya di sini. Kalau ini kan banyaknya 0 ada 2, berarti dia geser ke kanan sebanyak 2 angka, sehingga komanya berada di sebelah sini, seperti ini. Kemudian, ada pembagian dalam bentuk desimal. Yang pertama, pembagian dengan 10. Misalkan nih, 234,5 dibagi 10. Nah, ini bisa ditulis menjadi 2345 per 10 dikali 1 per 10. Karena pembagian itu bisa berubah menjadi perkalian. Dan 10 ini kan awalnya 10 per 1. Dia dibalik jadi 1 per 10. Kemudian hasilnya menjadi 2345 per 100. Karena 2345 kali 1 itu tetap, dan 10 kali 10 itu jadi 100. Karena per 100, maka akan ada dua angka di belakang koma, sehingga menjadi 23,45. Yang kedua adalah pembagian dengan 100. Misalkan 789,5 dibagi 100. Maka dapat ditulis menjadi 7895 per 10 dikali 1 per 100.
Hasilnya adalah 7895 per 1000. Karena per 1000, maka akan ada 3 angka di belakang koma, sehingga bentuknya menjadi 7,895. Nah, dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa hasil pembagian bilangan desimal dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya dapat ditentukan dengan cara menggeser tanda koma ke kiri sesuai dengan banyaknya angka 0. Jadi dia kebalikan dengan bentuk dari perkalian. Kalau perkalian tadi gesernya ke kanan, kalau pembagian ini gesernya ke kiri. Jadi misalkan ini ya, ini tuh dibagi 10. 10 ini kan nolnya ada 1, berarti nanti dia digeser ke kiri sebanyak 1 angka. Jadi komanya ada di sini, kayak ini. Begitu pula dengan yang ini, sama. Contoh soal. Soal yang pertama, 6,7 dikali 8,65 dikali 1, 3 per 20 sama dengan. Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah merubah 6,7 ini menjadi pecahan. Bentuknya menjadi 67 per 10. Kenapa? Karena ada 1 angka di belakang koma. Begitu pula dengan 8,65 bentuknya menjadi seperti ini. Dan 1, 3 per 20 ini kita jadikan ke pecahan biasa. Berarti 20 kali 1 ditambah 3 per 20. Jadi 23 per 20. Nah, setelah itu, yang 20 ini kita rubah. Kita rubah menjadi angka persepuluhan, atau peratusan, atau perseribuan. Nah, kalau 20 ini kan lebih mendekati ke perseratusan. Berarti kita jadikan perseratusan. Untuk menjadi 100, dia harus dikalikan 5. Maka nanti di sini 23-nya juga dikalikan 5. Hasilnya nanti 115 per 100. Nah, dari sini baru kita kalikan. Pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Hasilnya ini. Terus kita hitung deh, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti nanti komanya diletakkan 5 angka dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti komanya di sini. Sehingga hasilnya jadi 666,48257. Oke, selanjutnya nomor 2. Diketahui hasil kali dua bilangan adalah 18,204. Jika bilangan pertama 2,46, berapakah bilangan kedua? Nah, ini adalah jawabannya. Jadi kita misalkan ya, ada dua bilangan, anggap aja itu X1 sama X2. Hasil perkaliannya itu adalah 18,204. Berarti kan X1 kali X2 sama dengan 18,204. Jika bilangan pertama 2,46, berarti di sini bilangan pertama itu X1. Kita substitusikan angka 2,46. Menjadi 2,46 dikali X2 sama dengan 18,204. Yang dicari itu X2. Kalau yang dicari X2 berarti nanti 18,204 ini dibagi sama 2,46. Karena dari perkalian dia pindah ruas menjadi pembagian. Nah, selanjutnya biar yang di penyebut ini nggak ada koma, berarti kita hilangkan komanya dengan cara kalikan 100. Kenapa? Karena di belakang koma ini ada 2 angka. Sehingga dia dikalikan 100. Hasilnya menjadi 1820,4 per 246. Yang ini komanya bergeser ke kanan sebanyak 2 angka. Jadi di sini tempat komanya, kayak ini. Nah, dari 1820,4 dibagi 246 ini menghasilkan 7,4. Maka hasil dari X2 ini sama dengan 7,4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran part 4 bagian A. Selanjutnya kita akan belajar di next video in part 4B. Thank you very much for watching. See you later and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.